else could I want? What else could I need? There's one thing I ask for, one thing I seek, to dwell in your presence, to look on your face. You flood my awareness as I lean into grace. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Jika hari ini semua orang Kristen menghilang dari dunia, apakah dunia akan terasa lebih gelap atau justru tidak ada bedanya? Pertanyaan tersebut membawa kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang siapa orang Kristen dan bagaimana seharusnya mereka hadir di dunia. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas garam dan terang di dunia yang gelap dan hambar. Khotbah Tuhan Yesus tentang garam dan terang dunia dipakai sebagai metafora untuk menggambarkan kehidupan orang Kristen yang memengaruhi dunia. Pada intinya, orang Kristen tidak boleh hidup sebagai komunitas yang tertutup, tetapi harus berbaur dan terlibat dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan pengaruh positif dengan menjalankan kebenaran, keadilan, kesalehan hidup, dan tidak kompromi dengan cara hidup dunia. Posisi seperti ini menyiratkan bahwa kehidupan Kristen akan selalu diperhatikan oleh orang lain, dan kekristenan akan selalu dibandingkan dengan kepercayaan lain. Orang Kristen harus berperan sebagai garam dan terang di dunia di segala kondisi, baik dalam situasi mudah dan nyaman, maupun di dalam tekanan dan aniaya. Mengapa demikian? Karena status sebagai garam dan terang merupakan sebuah identitas yang melekat pada diri setiap orang percaya, yang seharusnya tetap nyata dalam kondisi apapun. Garam mempunyai beberapa manfaat, sebagai penyedap masakan, pupuk, dan pengawet makanan yang mencegah pembusukan. Dunia sekarang sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan dan ketawaran. Di tengah situasi ini, orang Kristen terpanggil untuk menunjukkan identitasnya dengan membawa rasa Kristus di dalam dunia yang hambar secara rohani dan juga menahan kerusakan moral dengan kesalehan hidup. Hari-hari ini,
kita berada di lingkungan yang mulai terbiasa dengan pergaulan bebas, seks sebelum menikah, tidak setia kepada pasangan, dan lain-lain. Kita tidak perlu menjauhi mereka, tetapi menjadi teladan bagi mereka. Justru di saat seperti inilah hidup kita berfungsi seperti garam yang mencegah kebusukan, layaknya disinfektan moral di dalam dunia yang standar moralnya rendah. Terang. Yesus adalah sang terang dunia itu sendiri. Dan Yesus menjadikan kita sebagai kepanjangan tangannya untuk menjadi pelita di dunia. Kita harus menjadi pelita yang menyala dan bercahaya. Itulah yang akan membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh pengikut Kristus. Dalam Alkitab, terang umumnya melambangkan kemurnian, kebenaran, wahyu, dan kehadiran Allah. Kehadiran orang Kristen harus mampu merepresentasikan hal-hal tersebut di dalam masyarakat. Misalnya, kita bisa tetap memiliki tutur kata yang baik, santun, dan membangun di tengah-tengah lingkungan yang senang bergosip, cepat menghakimi, dan menghujat orang. Perbedaan nilai dan sikap kita akan dapat dirasakan oleh orang di sekitar kita. Dampak itu harus dapat dirasakan dan divalidasi oleh orang lain melalui pemberitaan Injil dan cara hidup kita yang baik. Supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Dunia ini gelap sehingga memerlukan terang untuk menyinarinya. Dunia juga memerlukan garam untuk mencegahnya dari kebusukan. Garam yang kehilangan rasa asin dan terang yang menjadi gelap tidak ada gunanya, sebab kehilangan hakikatnya dan perannya. Artinya, jika orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia, orang Kristen tidak akan menjadi berguna, dilecehkan, diacuhkan, atau juga mungkin disingkirkan. Sehingga kehadiran orang Kristen menjadi tidak terasa alias tawar. Dengan demikian, Tuhan tidak akan dipermuliakan, tetapi justru malah dipermalukan. Di era penyelesaian amanat agung ini, biarlah kita semua memiliki cara hidup yang menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Dengan cara tidak ikut budaya kantor yang toksik, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi berbau sara. Sebaliknya, kita harus menjadi pribadi yang mengembangkan diri dan kemampuan, menjaga integritas, mendukung teman-teman di dunia usaha, supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, tepuk tangannya kayak nggak yakin kalau Tuhan itu baik. Come on. Itu dia. So welcome home. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang dari rumah hadirat Tuhan. Mau bersama-sama pada saat ini. Kita mau datang, kita mau tinggikan Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan yang hidup, amen. Kita datang di tempat ini dengan satu tujuan. Untuk mencari Tuhan. Dan naik ke gunung Tuhan. Sebab di sana ada anugerah. Ada hadirat dan ada penyediaan Tuhan. Dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang ajaib. Tidak peduli apapun yang terjadi. Dia Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Meskipun mungkin segala sesuatu di luar dari keinginan kita, tapi dia tetap Tuhan Allah yang mengajar, yang mendidik kita, dan memegang kendali atas kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama mengawali ibadah pada saat ini. Tujukan hati kita kepada Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Father God. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab setiap kali kami datang di hadapan-Mu,
Engkau selalu ada dan menerima setiap kami. Ketika kami mengulurkan tangan kepadamu, Engkau Allah mendekap kami. Engkau memeluk kami dengan kasih-Mu. Engkau mengampuni kesalahan dan pelanggaran kami. Tuhan bagi kami adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sungguh sangat terbukti. So, pada saat ini kami datang menyembah. Kami datang memuji Tuhan. Kami menguatkan hati kami untuk percaya, untuk berharap dan meninggikan nama Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melaksanakan apa yang Kau janjikan. Tuhan jamah setiap pribadi lepas pribadi dan keluarga demi keluarga yang hadir menyembah Tuhan pada saat ini. Engkau Tuhan yang menolong setiap umat-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, bahkan membalikkan keadaan umat-Mu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Yesus, semua yang kasih kepada Tuhan, semua berkata, amen. Tepuk tangan berbuat Allah kita, saudara. Tepuk tangannya ragu-ragu, come on, Senayan City. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Ini bukan lagu cengeng, saudara. Ini adalah lagu iman. Karena berkali-kali apapun itu yang terjadi, Dia tetap Tuhan yang setia menolong kita. Firman Tuhan katakan, 7 kali orang benar jatuh, I tell you something, dia akan bangkit kembali. Karena Tuhan Allah ada menyertai hidup dia. Yang percaya katakan amin. Yang sepakat dengan saya, tepuk tangannya paling ramai buat Tuhan. Come on. Yeah. Ayo dengan iman, everybody sing. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih
untuk percaya dan mengucap syukur. Semua katakan berkali-kali kau, oh, berkali-kali kau dalam lembah Engkau ada, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Ayo dengan iman katakan, berkali-kali kau tolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Oh yes, kami percaya. Dengan iman katakan, berkali-kali kau menolong, oh berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus. Percaya, ayo bangkit berdiri sama-sama saudara. Dengan iman katakan, berkali-kali kau menolong, aku percaya kau tak biarkan setiap kami jatuh, Engkau ada, Yesus. Dengan iman sungguh-sungguh segenap hati, berkali-kali kau, oh berkali dalam rasa sakit Engkau ada, oh yeah. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Oh ya Tuhan, aku percaya dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Segenap hati sungguh-sungguh kelam Engkau ada, Yesus setia. Engkau setia, Engkau ajaib, Engkau penuh mulia. Kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur kepadamu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur dan percaya. Sebab berkali-kali kami jatuh, tapi berkali-kali juga Engkau membangkitkan setiap kami. Berkali-kali kami jatuh,
Berkali-kali juga Engkau menolong kami dan menyelamatkan kami. Engkau setia Tuhan, Engkau baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau setia, setia, setia. Engkau ajaib, kami tinggikan namamu. Mari semuanya berdoa sama-sama di dalam roh. Ya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Siapa kami sehingga kami berharga di hadapan-Mu. Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya rala bara bora marande. Ya rala bara laba ya sora. Hey ya raba ya hore. Ya nandi ya na
besar, Kau agung. Ya da 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 da. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Ya la la la. Besar anugerah-Mu berlimpah, berlimpah. Semakin hari besar, besar, besar. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Come on, put your hands up. Besar, besar anugerah. Thank you, Jesus. Haleluya. Semakin bertambah besar anugerah. Dan dengan iman semakin hari makin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Come on, sing one more time. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar. Come on, angkat tangan tinggi-tinggi, bersyukur. Gerak-Mu, Kau besar. Sorak-sorai dan tepuk tangan buat Tuhan yang besar. Somebody make some noise. Somebody clap hands to the Lord. Somebody scream. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu yang besar Tuhan. Kau agung dan Kau mulia. Nobody like You, God. Gak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Bahkan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau di muka bumi ini. Pemerintahan-Mu kuat dan teguh untuk selama-lamanya. Gak ada seorang pun yang dapat menggeser kedudukan-Mu sebagai Raja ya Tuhan. Sebab Engkau yang memerintah itu selama-lamanya. Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Elohim, Immanuel, Adonai, El Shaddai. Kau besar, Kau besar. Dan kami menyembah Tuhan yang besar. Kami melayani Tuhan yang hidup. Oh Rakaya Syakatakara. Kami melayani Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengasihi setiap kami, yang memeluk setiap kami, yang mengampuni kami, yang tidak pernah mendakwa kami. You are good God, You are good. Thank you Jesus, thank you God. Terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi kami, terima kasih untuk darah-Mu yang menebus hidup kami. Sehingga kami adalah milik kepunyaan-Mu, bukan milik dunia ini. Kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami menjadi milik kerajaan-Mu, Tuhan, jadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Engkau selamatkan kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu dan mulia. Terima kasih Tuhan. Ya, angkat tangan tinggi-tinggi. Kami mau sungguh-sungguh menyembah, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh mau hidup di hadirat Tuhan.
Sebab Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Tuhan adalah perisai dan pertolongan kami, gunung batu kami. Masa depan kami aman bersama dengan Tuhan. Masa depan kami aman bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan dan pertolongan. Oh, Engkau Tuhan Allah perlindungan dan pengharapan kami, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Berikan sorak-sorak dan tepuk tangan buat Tuhan yang besar. Sebab Dia mulia, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup melakukan keajaiban-keajaiban. Dia sanggup membelah lautan. Dia sanggup membalikan keadaan umatnya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sebab Dia sanggup melakukan apa yang Ia janjikan bagi umat. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan semua berkata, amen. Tepuk tangannya paling ramai buat Tuhan. Come on, Senayan City. Come on. Ayo 1 menit, kasih saya waktu. Berikan sorak-sorak tepuk tangan buat Tuhan yang besar. Come on. Just 1 minute please. 1 minute. Hallelujah. Hallelujah. It's so good to be here. It's glad to see you. Senang ketemu Bapak Ibu Saudara semuanya. Saudara coba lihat kanan kiri depan belakangmu, berikan jabatan, katakan senang ketemu saudara semua. Senang ketemu Bapak Ibu Saudara. Yang keluarga boleh peluk, saudara yang wanita sama wanita boleh peluk. Kita semua satu keluarga dalam Tuhan. Dan kita semua mau bersuka cita karena sukacita Tuhan adalah kekuatan buat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Aku gak dengar, katakan amin. Yang sudah, ayo tepuk tangannya paling ramai sekali lagi. Come on. Yeah, Senayan City, come on. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan.
sebabnya saudara mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amen. You know, firman Tuhan berkata, sukacita Tuhan adalah kekuatan buat hidup kita. So seberapa banyak saudara mau terus kuat di akhir zaman ini, di hari-hari ini, amen. Keep strong, bilang kanan kirimu, keep strong guys. Keep strong, don't weak. But I tell you something, saudara tidak akan menuai jika saudara menjadi lemah. Saudara gak ada pilihan lain selain saudara harus kuat dalam hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Alright, so kita akan nyanyi sama-sama lagu baru saudara. Lagu baru tapi juga lagu lama. Tapi kita udah lama gak nyanyi lagu ini sama-sama, so kita akan sama-sama, oke? Nyanyi memuji Tuhan, bersuka cita dan tinggikan Tuhan. Are you ready, church? Are you ready, church? Music, are you ready? Okay. Rejoice in the Lord always, and can I say, rejoice in the Lord always, can I say, rejoice? Come on, come on. Hey! Alright. Sama-sama tinggikan Tuhan. You know the song, right? Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship and bless His name, His holy name. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship and bless His name. Bless the Lord, come bless and bless His name. Oh, that man will praise Him. Man will praise Him. Everybody rejoice in the Lord always. And can I say, rejoice in the Lord always, and can I say, rejoice in the Lord always, and can I say, rejoice in the Lord always, yeah, rejoice. Come on, clap your hand, all God's people. Yang setuju Tuhan itu setia, katakan ya. Yang belakang katakan woo. Alright. Hey. Oh, that man that bless His name. Oh, the end. Oh, that man will bless His name. Bless His name to the end of the earth. Oh, that man will bless His name. Bless His name to the end of the earth.
Tuhan yang besar. Haleluya. Biar sukacita Tuhan yang jadi kekuatan hidup kami. Biar kasih dan kuasa-Mu menerpa setiap kami. Kuasa kasih-Mu memeluk setiap kami. Sebab Engkau setia, Engkau baik. Engkau penuh kelembutan, penuh dengan kasih, dan penuh dengan kedamaian. So we come to bless your name, God. We come to honor you. Kami tinggikan nama Tuhan. In the name of Jesus. Semua yang penuh dengan sukacita Tuhan semua berkata, amin. Tepuk tangan paling tinggi buat Tuhan. Tepuk tangannya gak kompak. Itu dia. Itu dia. Puji Tuhan. Silakan duduk dalam anugerah Tuhan, saudara kita. Haleluya. Ayo tujukan hati kita kepada Tuhan. Kita bersiap untuk terima firman yang akan mengubahkan dan menyembuhkan, membangkitkan setiap kita semua. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Hanya Kau Tuhan. Oh, semua sama-sama. Ku cari wajah, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Yesus. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap
berdiri sama-sama katakan, sungguh indah Kau. Oh, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan setiap hati yang terluka. Menara perlindungan. Kuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ayo segenap hati sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau. Yes, God. Hiburan bagi setiap Urabaya syakaranda lama-lama. Urabaya syakaranda lama-lama. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau yang sedang membutuhkan kekuatan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kekuatan tangan kami terbatas. Tapi kami tidak hidup dari tangan kami. Kami hidup dari tangan yang berlubang paku. Tangan Yesus Kristus yang sudah membeli dan menebus kami dengan darah-Mu. Dari segala roh kematian, roh ketakutan, roh keputusasaan dan roh kelemahan. Dan oleh karena itu kami mendengar apa yang sudah Kau ucapkan di atas kayu salib. Tetelestai, sudah selesai. Artinya kami percaya Tuhan bersama Tuhan. Selalu ada bab baru apapun keadaan kami. Tuhan akan membuat cerita yang baru di tengah kesempatan. Walaupun sudah pintu semua tertutup. Kami siap menyambut firman-Mu. Biarlah kami mengalami the power encounter, perjumpaan dengan kuasa Roh-Mu lewat firman-Mu. Karena kami percaya firman bukan hanya air yang menyegarkan, tapi kebenaran firman-Mu adalah api dan palu yang memurnikan dan menghancurkan segala yang perlu diremukan. Kami siap ketika kedagingan kami dilemahkan, keakuan kami diremukan.
Karena itulah firman yang akan mendewasakan, firman yang akan memerdekakan, firman yang akan menyembuhkan. Dan kami sambut kebenaran itu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati katakan sama-sama, amin. Sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Saya bersyukur kembali diizinkan Tuhan boleh beribadah dan melayani di tengah jemaat yang luar biasa. Tentu terima kasih buat Pastor Billy dan sekali lagi salam dari jemaat Tuhan di kota Tasikmalaya. Waktu terus berjalan, langsung saja ada satu pesan bagi jemaat Tuhan di siang hari ini dan saya akan beri judul pesan firman Tuhan, A Tested Love, kasih yang teruji. Seorang murid pasti diuji seberapa murni kasihnya kepada Kristus. Amin. Perhatikan baik-baik, Tuhan membenci kepura-puraan. Roma 12 ayat 9, oleh karena itu berkata, kasih itu jangan pura-pura. Sekali lagi, murid Kristus yang sejati akan diuji. Seberapa besar dan seberapa murni kasihnya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, biar setiap umat Tuhan hari ini kita buat keputusan stop untuk berpura-pura mengasihi Tuhan. Kenapa Pak berpura-pura? Perhatikan Tuhan kita memperkenalkan dirinya dalam Yeremia 17 ayat 10 sebagai Tuhan yang penguji hati dan batin. Terjemahan lain dikatakan a testing affection. Apakah affection? Sesuatu yang terdalam yang ada dalam hati seseorang. Apa yang paling dirindukannya, apa yang paling diinginkannya sebenarnya. Tidak ada yang bisa menyingkapkan. Tapi Tuhanlah sang penguji hati. Dia memperkenalkan, aku yang menguji semuanya itu. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik seberapa murni kita mengasihi Tuhan. Mohon maaf, tidak bisa dibuktikan di Sunday service ini, di tengah ibadah ini, di tengah gedung ini. Seberapa murni kasih kita kepada Tuhan hanya bisa dibuktikan di proses Getsemani seseorang. Artinya proses peremukan. Seperti dalam Ulangan 8 ayat kedua, Tuhan memakai proses padang gurun untuk apa? Untuk menguji setiap hati umatnya. Jelas dikatakan demikian, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Oleh karena itu, walaupun Tuhan menguji, mencari tahu, Dia menguji hati kita. Bukan untuk mencari informasi, tetapi untuk mendatangkan transformasi dalam hati kita. Supaya setiap hati kita diubah dan seperti hati Tuhan Yesus. Yang setuju boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan menguji hati kita bukan untuk mencari data, tetapi untuk menyingkapkan. Saya ulangi, menyingkapkan. To reveal hidden idol. Berhala-berhala tersembunyi di dalam orang percaya. Saya ulangi, kita boleh ada di tengah ibadah, kita boleh melayani. Tetapi ada hidden idol, berhala-berhala tersembunyi yang akan membuat kasih kita kepada Kristus tidaklah murni. Yang membuat kita seringkali ada di dalam kepura-puraan. Oleh karena itu saya percaya Tuhan akan memakai yang namanya proses yang dialami, padang gurun bahkan kesulitan untuk menyingkapkan segala kepalsuan dalam hati kita. Sekali lagi saudara, firman Tuhan hari-hari ini, tren topiknya berbicara discipleship, firman yang akan meremukkan keakuan, melemahkan kedagingan. Seperti emas, ketika dimasukkan ke dalam api, tujuannya bukan untuk menghancurkan emas, tapi menyingkapkan kotoran-kotoran yang ada supaya semakin murni. Mengapa? Kalau Anda lihat di dalam Alkitab, banyak
orang-orang sangat senang berkerumunan di daerah yang namanya mukjizat. Ketika Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang melalui 5 roti dan 2 ikan, ada mukjizat pelipat gandaan. Banyak orang-orang berkerumun dan menyatakan diri sebagai muridnya. Tapi ketika mendekat kepada cross salib, semakin sedikit murid yang tersisa. Karena ketika Yesus sedang ada di malam terakhir membuat perjamuan, berapa murid yang ada? Cuma 12 murid. Ketika Yesus masuk berdoa bergumul menghadap yang namanya salib di depan, berapa murid yang ada mendekat? 3 murid. Ketika Yesus di kayu salib cuma tersisa 1 murid, yaitu Yohanes, dikelilingi oleh beberapa perempuan. Saya katakan sekali lagi, banyak orang mengikuti mujizat, tapi hanya sedikit yang berdiri di bawah salib. Saya katakan salib tidak pernah populer, saudara, sebagai pemberitaan di tengah orang percaya. Tetapi disitulah murid sejati ditemukan. Saya ulangi, disitulah murid sejati ditemukan. Mari menjadi murid Kristus. Untuk semakin murni kehidupan dan kasih kita teruji, maka selalu harus ada yang kita lepaskan. Mari kita baca ayatnya, Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. 3, 2, 1. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sometimes God tests your love. Tuhan menguji kasih kita kadang-kadang. Not by giving, bukan dengan memberi, tetapi by removing, dengan cara menggeserkan, menyingkirkan sesuatu. Kita mau belajar ada 3C, saya ulangi, ada 3C dalam kehidupan orang percaya yang sering digoncang dan Tuhan izinkan remove, ya, disingkirkan untuk menguji berapa murni kasih kita sebagai muridnya. Yang sepakat katakan amin. Kita mau belajar, C pertama adalah comfort, saudara, kenyamanan. Mari, Yesus pernah menguji seorang murid yang mengikut Yesus terus. Kemudian saudara, tiba-tiba Yesus berkata demikian dalam Lukas pasalnya pasal 9 ayat 58. Karena orang ini berkata, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus tidak memuji berkata, kamu hebat. Yesus tidak berkata, kamu keren. Kamu murid sejati, enggak. Yesus menguji dengan kalimat ini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara perhatikan, ayat ini menggambarkan anak manusia enggak punya tempat. Enggak punya hotel. Enggak punya sesuatu untuk membaringkan. Artinya Tuhan sudah memberitahu kita gereja Tuhan, hati-hati. Yang namanya comfort, kenyamanan akan menjadi hidden idol. Berhala tersembunyi di dalam kehidupan kita yang akan mengotori, menghampiri seberapa murni cinta kita mengiring Yesus. Kenapa saudara? Karena kenyamanan di dunia ini dihargai. Semua orang menghargai kenyamanan. Semua orang menginginkan kenyamanan. Semua orang mengejar, mencari, mengutamakan, bahkan berani bayar harga mahal untuk kenyamanan. Contoh, kalau Anda naik Emirates, saudara, pesawat dari Jakarta ke LA, tiket one way ya. Saudara, kalau Anda berangkat, maka one way, kelas ekonomi 13 jutaan rupiah. Naik kelas sedikit, premium ekonomi, dapat kenyamanan lebih, mungkin kursi yang lebih yang namanya tidak sederet banyak ya. Nah, saudara di situ Anda harus bayar harga lebih mahal, 21,5 jutaan. Orang berani bayar. Tapi ada juga orang yang berani bayar untuk naik bisnis kelas, 5 kali lipat kurang lebih, 87 jutaan. Kenapa? Take off-nya sama-sama, landingnya turun pun sama-sama. Yang beda koper keluar duluan dan juga keluar duluan dari pesawat, saudara. Landingnya sama-sama. Kenapa? Karena kenyamanan di dunia ini sesuatu yang sangat dihargai.
Tapi Yesus sudah mengingatkan setiap kita gereja, kalau Anda mau mengasihi Tuhan dengan murni, kadangkala Tuhan izinkan menguji dengan remove your comfort. Menyingkirkan kenyamanan dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik, comfort, make love easy. Ketika Anda mengalami berkat dan mujizat Tuhan, mudah untuk mengasihi Tuhan. Tapi discomfort reveal, ya, if love is real, apakah kasihmu itu sejati atau tidak. Bayangkan yuk, kalau gedung ini tidak sedingin ini AC-nya, panas, sesak, masih enggak kita nyembah Tuhan kayak tadi. Kalau bayangkan, mohon maaf ya, suara speaker enggak sebagus ini, jember, masih enggak kita sesungguh tadi kita menyembah Tuhan. Bayangkan kalau suara worship leader enggak seperti Pak Yohanes begitu merdu. Suara pemimpin pujian sedikit fals. Ada kunci Inggris di depan, di dalamnya. Atau kunci pas, kunci ring saudara. Masih enggak kita bisa enjoy, menikmati hadiratnya. Bayangkan sekali lagi kalau kita harus parkir untuk datang ke tempat ini. 200 meter dari gedung. Anda harus panas-panasan. Masih enggak kita mau datang ibadah? Kalau pelayanan tidak diberikan fasilitas, masih enggak hambanya mau datang saudara? Semua akan diuji. Karena Yesus akan datang. Kita tidak akan membawa tubuh kita yang terus kita percantik dan rawat. Semua akan kembali kepada tanah. Yang Anda akan bawa ketemu Tuhan di surga. Hati yang murni mengasihi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika beberapa minggu lalu Jakarta mengalami banjir, saya diundang di satu gereja dalam sebuah mall. Kemudian saya tidur di satu hotel yang diberikan oleh gereja itu kurang lebih 4 kilometer dari jarak tempat ibadah. Ibadah dimulai 8:30, jam 7:30 saya ditelepon oleh tim karena gereja ini berbelasan tahun mengundang setahun sekali. Selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Dia memberikan hotel yang membuat saya nyaman untuk istirahat. Masuk hotel semua sudah tersedia kartu sambutan, ada buah di meja. Semua detail dengan siapa nanti dijemput, siapa yang akan membawa makan. Ini gereja memberikan excellent saudara. Jam 7:30 pagi timnya telepon saya berkata, "Pak, mohon maaf. Jarak dari gereja ke tempat hotel Bapak semua tertutup air atau banjir. Jadi kami belum bisa jemput Bapak. Masih ada waktu 1 jam. Terus gimana baiknya? Bapak tunggu saja. Mudah-mudahan air surut." Nah, waktu istri saya melihat keluar hotel, dia berkata, "Pak, ini kayak sungai. Warnanya coklat, jalannya lebar, tapi coklat semua sungai." Saudara, waduh. Saya pikir ini kalau saya tunggu, tidak mungkin surut. Jadi saya kontak driver saya yang parkir di gedung hotel itu. Berani gak kita tembus saudara? Di waktu kami coba keluar ternyata tidak memungkinkan. Air itu setinggi ini saudara, ya, dan rasanya gak mungkin mobil kami nembus. Dan ini jalan dari hotel full kepada tempat gedung ibadah itu penuh dengan air. Disitulah perjuangan saya. Dan saya punya alasan, kan disuruh nunggu. Tetapi suara itu berkata dalam pikiran saya, berperang suara batin saya. "Kamu hambaku, aku kan sudah kasih firman tadi malam. Gimana kalau ada 1-2 orang jemaat yang hadir?" Saya berperang lagi, bagaimana caranya Tuhan ini untuk merangkak ke sana. Saya gak tahu mana lubang, mana gorong-gorong. Saya gak tahu itu ada ular atau listrik seperti apa. Tapi diingatkan kembali, loh, beberapa bulan lalu kamu berani nembus yang namanya nyebrang sungai di Kalimantan 4 jam ke pedalaman. Saya juga mulai ngomong lagi, ini beda. Saya ini bukan pakai perahu, ini jalan kaki masalahnya. Tapi waktu saya mulai berperang, Tuhan ingatkan apa yang sudah Tuhan lakukan. Yesus yang menciptakan kita, ketika datang untuk berkorban dan melayani kita, dia tinggalkan yang namanya comfort, kenyamanan. Dia lahir di kandang hina.
Dia mati dengan setengah telanjang kedinginan. Di situ saya malu. Saya tanya sama driver saya, kamu punya sandal jepit? Ada. Mendengar itu istri saya peka. Dia langsung ambil plastik, dia masukkan jas saya, iPad saya, sepatu saya, dan dengan restu berkati, go. Driver sama istri saya kembali nunggu di hotel. Saya mulai jalan sambil berdoa, saudara. Karena ini semakin gini, saya pikir ini sejam harus nyampe. Karena saya tahu itu jaraknya ke sana sudah 4 kilo, saya tahu jalan. Tapi itu semua air. Setengah jam gak nyampe, sejam belum nyampe, sejam lebih baru nyampe. Sudah tahu yang membuat saya kuat, membuat saya mau melangkah. Bukan karena saya baik. Tapi karena kasih Tuhan kita yang mempesona kita. Dia mencintai kita dengan meninggalkan comfort itu. Oleh karena itu syarat untuk menjadi murid sejati. Ketika Anda diuji, comfort dalam hidupmu dihilangkan. Masih setia gak kau ibadah? Masih setia gak kau melayani? Kita bukan jemaat gampangan. Kita murid yang harus murni mencintai Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. C kedua, apa yang akan Tuhan hilangkan? Certainty, kepastian. Kepastian di dunia sesuatu yang mahal. Membuat hati kita bisa rest dan tenang. Betul? Anda beli rumah kalau gak pegang sertifikat, Anda gak tenang. Kepastian di dunia harus sesuatu yang bisa kita pegang, kita ukur, kita timbang. Para ibu-ibu, kalau yang namanya emas di kotak persembahanmu di rumah naik 5 kilo, tenang gak? Tenang saudara, bisa ditimbang. Istri saya gak pernah tenang kalau Mas Henry naik 5 kilo saudara. Semua ketika sesuatu yang diukur, ditimbang, kita tenang. Tapi dengar, waktu Anda memiliki rumah di bumi harus ada sertifikat yang saudara pegang. Tetapi untuk Anda memiliki rumah di sorga, kepastian apa yang Tuhan beri? Firman-Nya, roh-Nya, kasih-Nya, karakternya. Oleh karena itu dia akan goncang pondasi kita, pondasi lama. Kita butuh yang pasti, itu akan menghalangi kemuliaannya turun. Itu akan menghalangi kau mengalami dimensi supranatural pertolongan Tuhan. Ketika engkau harus, kesehatan kau harus pasti. Begitu perubahan kesehatan, usia mulai bertambah, kok ada yang gak pasti, mulai bingung, mulai gelisah. Murid Tuhan yang mengasihi Tuhan. Rest dalam hidupmu. Rasa tenang akan ditaruh bukan di dalam certainty, kepastian dunia. Tapi di dalam kasihnya Kristus. Amin. Coba kita lihat ayatnya Lukas 9, saudara. Ayat 2 dan 3. Saat itu kembali Yesus menguji. Yesus akan menguji. Ada orang-orang, memanggil ke-12 muridnya. Yesus memberikan rohnya dan kuasa, go. Usir setan, sembuhkan orang sakit. Tapi selanjutnya Yesus ngomong begini. Ayat ketiga, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal. Roti atau uang, 2 helai baju. Saudara tahu apa maksudnya? Yang namanya, yang tadi disebut sesuatu yang bisa diraba. Yang membuat murid-murid tenang. Ada tongkat, ada bekal, ada uang, ada roti, ada 2 helai baju. Tapi kepastian seperti ini biasanya yang akan menyingkirkan iman dalam hidup kita. Bahkan akan menggantikan namanya kebergantungan kita kepada Tuhan. Yesus tidak membenci yang namanya kepastian. Tapi dia akan menghancurkan kebergantungan kita kepada dunia. Supaya kita murid-muridnya belajar hidup oleh iman. Dan salah satu kasih kita murni ketika Anda bisa rest tenang. Karena engkau menggantungkannya kepada pribadi kasihnya. Bukan kepada sesuatu yang pasti saudara. Saya katakan sekali lagi saudara. Love is tested when God removes certainty. Kasih itu akan diuji ketika Tuhan menyingkirkan itu bagian dalam hidup. Kalau ada di antara Anda semua,
Hari-hari mungkin itu kepastian membuat Anda tenang, Anda butuh kepastian dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam segala hal. Sedang diproses, digoncang. Saudara, Tuhan kan hadir, mengajar, menggantikan semua itu dengan pribadinya. Supaya engkau berkata, Tuhan, engkau cukup bagiku. Engkau cukup bagiku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan menuntun mengarahkan kami untuk membuat sekolah. Sampai sekarang ada sampai SMP dari TK 400 murid. Dari 15 tahun, dari tahun pertama setiap bulan pasti ada defisit 40-50 juta. Saya pikir ini awal. It's okay, tahun berikutnya akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ternyata semakin tahun itu yang namanya defisit semakin besar. 150 juta tiap bulan. Masalahnya, saya pernah nawar begini sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh ini kan proyeknya Tuhan. Tuhan berkatilah dengan sesuatu yang pasti. Ada saldo dalam rekening. Sehingga setiap bulan kami tidak bergumul dengan lutut. Kami tahu di rekening ada uang untuk operasional bulan depan dan gaji guru bulan depan. Saudara tahu jawabannya. Saat itu Tuhan belum berkenan. Memang sekolah ini bukan untuk sekolah yang namanya mencari untung. Dan Tuhan tanya, kapan kau melihat aku bekerja? Di saat uang kami gak bekerja Pak Tuhan. Di saat kepastian dalam hidup kami gak bekerja. Di situ kami melihat kekayaan Tuhan. Dengan tiba-tiba kami kurang 50 juta, ada orang kirim 50 juta dari kota lain, dari mana, tepat tidak tahu. Dan itu berulang. Dan Tuhan senang. Sehingga kami gak bisa apa-apa. Kami hanya bisa mengandalkan. Bergantung kepada Tuhan. Dan ternyata kasih itu kan diuji dari hal seperti itu. Mengapa saya katakan demikian? Faith, iman. Begin where certainty end. Imanmu akan kuat. Bahkan supranatural. Kekayaan mujizatnya Anda akan rasakan. Ketika kadang-kadang kepastian dalam hidup kita digoncang. Tidak semua kepastian itu buruk saudara. Tetapi kalau kita diizinkan bagian itu sedang di-remove. Anda sedang diajar untuk bergantung kepada Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Saya minta kunci bass ya. Bass. Ini lagu sangat lama. Waktu saya kecil, remaja, bahkan anak muda, saya takut menyanyikan lagu ini. Takut saudara. Saya nggak tahu saudara menyukainya atau tidak. Tapi itu tidak persoalan. Karena kenapa? Rasanya minggu lalu di subuh hari Roh Kudus bangunkan saya. Disuruh nyanyi lagu ini saudara. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai lamanya. Sekali lagi yuk. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah, meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dan saya berkata, ya Tuhan, aku hamba-Mu. Kadangkala yang namanya comfort, yang kedua kepastian dunia dilenyapkan. Kita mau tetap setia mengasihi, mengikut Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.
Yang terakhir, yang ketiga, ada C ketiga yang Tuhan sering izinkan untuk menguji kasih kita. Apa yang akan Tuhan remove dalam diri kita? Kadang-kadang cash, harta, uang. Matius 19 ayat 21 sampai 22. Yesus pernah menguji anak muda yang mau menjadi murid Yesus. Dan dia katakan, semua sudah aku lakukan. Tapi Yesus ngomong apa? Supaya engkau sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda ini mendengar perkataan itu, sedih. Hartanya banyak. Hartanya banyak. Cash mungkin jadi hidden idol, berhala tersembunyi. Mohon maaf ya, mungkin bagi gereja, mungkin bagi hamba Tuhan, pengkhotbah, mungkin bagi kita semuanya. Tuhan tidak anti yang namanya kekayaan. Tuhan tidak benci uang, Tuhan tidak benci kekayaan, tapi ia menolak keras ketika uang menduduki kursinya Tuhan dalam hati kita. Amin. Karena itu sebuah tahta, otoritas, junjungan tertinggi, kursi yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu Yesus selalu berkata dalam Matius 6 ayat 24, waspada dengan roh mamon. Kenapa? Bukan uangnya, bukan asetnya, bukan hartanya yang salah. Karena kata mamon dalam bahasa Aram berarti berbicara sesuatu yang diandalkan. Sesuatu yang menjadi sandaran. Jadi sekali lagi masalahnya bukan uangnya. Masalahnya bukan asetnya, tapi hati yang bergantung pada uang. Dan itu sebuah spirit dan roh. Kalau roh itu bekerja, roh mamon bekerja, dia akan memberikan rasa palsu di dalam uang. Anda ingat? Tentu semua orang, hampir semua orang akan berkata, kalau saya punya uang cukup, saya bisa sehat. Kalau saya punya uang cukup, masa depan anak-anak saya aman terjamin. Kalau saya punya uang cukup, hidup saya akan dihargai. Kalau saya punya uang cukup, anak-anak saya akan sukses, bisa sekolah di tempat yang terbaik. Kalau saya punya uang cukup, saya bisa membahagiakan anak dan istri. Lihat, yang salah bukan uangnya, roh yang bekerja di balik itu yang menggantikan Tuhan Yesuslah yang harus menjadi rasa cukup bagi kita. Harusnya kita berkata, kalau saya punya Tuhan Yesus, saya bisa membahagiakan istri dan anak-anak. Kalau saya punya Tuhan Yesus, anak-anak saya akan sukses. Kalau saya punya Tuhan Yesus, saya bisa sehat. Tapi semua itu terganti karena uang yang spirit itu mencuri kursi Tuhan dalam hati kita. Oleh karena itu seringkali Tuhan izinkan. God may reduce, mengurangi your resources supaya kita di-restore untuk bergantung kepada Tuhan. Beberapa ayat terakhir sebelum kita akhiri, kita harus belajar soal ini. Ketulusan mengasihi Tuhan ketika unsur uang itu disingkirkan. Dari siapa? Dari Daud. Kenapa Daud? Mari kita lihat Mazmur 23 ayat 1. 2 ayat terakhir sebelum kita tutup. Baca sama-sama 3, 2, 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Menarik dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, takkan kekurangan berarti aku tidak akan mengalami defisit. Defisit. Jadi Daud sedang berkata demikian. Bahwa Tuhanku membuat aku cukup. Karena saya punya hadirat Tuhan, saya tidak defisit hidup saya. Daud tidak berkata kalau hartaku cukup, uangku cukup, kerajaanku tidak defisit. Enggak. Daud cuma ngomong, Tuhan kau cukup bagiku. Hadiratmu segala-galanya. Dan itu membuat aku tidak defisit. Artinya, cash tidak pernah menggantikan posisi Tuhan yang paling diinginkan, dicintai oleh Daud dalam hidupnya. Sehingga when the Lord is my shepherd, ketika Tuhan menjadi gembala kita,
provision become secondary. Haleluya. But His presence is primary. Hadirat Tuhan dan segala-galanya. Itulah murid yang sejati, dan kepada orang-orang seperti ini, di tempat ini, yang kedapatan kasihnya murni. Walaupun engkau harus kehilangan harta, ketika di remove mungkin ujian, kesempatan hartamu hilang, kasihmu kepada Tuhan tidak pernah memudar. Maka apa yang Daud katakan menjadi bagianmu. Apa itu? Lihat ayat terakhir, Mazmur 23 ayat kelima. Pialaku penuh melimpah. Orang-orang yang murni kasihnya, mengasihi Tuhan, melebihi cashmu, melebihi banyak hal asetmu, kau akan berkata pialaku penuh melimpah. Boleh dengan profetik pegang tinggi-tinggi seperti pegang piala. Katakan dengan iman, deklarasikan pialaku penuh melimpah. 3, 2, 1, pialaku penuh melimpah. Sekali lagi, 1, 2, 3, pialaku penuh melimpah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Sudah perhatikan, zaman itu seorang raja yang mengundang seseorang dalam pesta, dan orang yang diundang minum, pialanya habis, airnya habis dalam piala, dalam cawannya. Kemudian raja enggak mengisi ulang, semua orang di istana tahu. Raja itu sedang berkata kepada orang yang diundang, waktumu sudah habis, engkau boleh pergi. Please go, kemasi barangmu, pergi dari hadapanku. Kondisi kedua, kalau orang yang diundang setelah minum pialanya cawannya habis, raja meminta karyawannya mengisi sampai penuh, maka raja sedang berkata, aku masih membutuhkan engkau sedikit waktu lagi, stay, tinggal bersamaku. Tapi kondisi terakhir, ketika orang yang diundang, minum pialanya habis, raja meminta karyawannya, isi sampai penuh dan berlimpah keluar. Raja sedang berkata, I love you, I love you. Engkau tinggal bersamaku selama-lamanya. Aku betah dekat dengan engkau. Tuhan sedang mencari murid-murid yang seperti Daud punya hati yang murni. Hadirat Tuhan membuat aku tidak defisit. Bukan karena cash, bukan karena hartaku. Cukup Tuhan bagiku. Amin. Hari ini saya tidak tahu keadaan saudara, mungkin kau sedang digoncang. Diizinkan digoncang hidup. Saya minta kunci Pak. Mungkin kau sedang digoncang. Maka saudara, ada 3C yang mungkin sedang hilang dalam hidupmu. Comfort, kepastian, dunia yang mungkin selama ini membuat kita harusnya tenang, sekarang tidak pasti masa depan kita. Atau yang ketiga, cash. Tetaplah setia mengiring Tuhan. Tetap setia mengasihi Tuhan. Amin. Siapa yang mau, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Kau yang menguji setiap hati murid-murid. Kau ada di antara umatmu sedang digoncang saat ini. Dan ada bagian-bagian dari C tadi yang sedang di-remove, diambil, digoncang. Roh Kudus mampukan kami yang mungkin sedang tidak mampu. Hiburkan kami yang mungkin sedang menghadapi kegelapan. Teguhkan kami, agar kami bertahan setia sampai akhirnya. Kau sedang memurnikan kasih kami. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Katakan, pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu Tuhan, ku serahkan padamu. Amin. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya Jesus, untuk memuliakan
Mari angkat pujian sekali lagi. Kita minta pengurapan Roh Kudus dicurahkan. Abdakan mengiringmu. Oh rabasakaran dalamo syaran dalabalabalabalabalaba. Engkau yang menangkap pesan ini. Dan engkau mau setia kedapatan. Menjadi murid-murid yang setia sampai pada akhir. Apapun keadaannya. Engkau menginginkan kasih-Mu semakin murni lebih lagi. Karena Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Katakan di hadapannya. Dan di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Biarkan musik angkat pujian ini. Mari kita berbahasa roh saudara. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus akan terus beracara. Dan kebenaran firman Tuhan menusuk amat dalam, membersihkan, memurnikan, membangkitkan, menyembuhkan. Ketika engkau meresponi firman, firman yang seperti palu dan api akan memerdekakanmu, akan memulihkanmu, akan mengangkatmu. Oh bangkitkan murid-murid yang sejati di tempat ini. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh berkati gereja-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan. Mari pakai setiap kami, urapi dan jamah setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajar dan mendidik kami. Berkati Pastor Hendry yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Biar perkenanan, kasih, hadirat dan berkat-Mu turun atas hamba-Mu. Dan berkat yang sama juga turun atas setiap kami semua yang mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Menjadi kehidupan dan terobosan bagi kami. Biar setiap kami semua boleh menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami dah mempersembahkan korban kami bagi Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi. Di dalam nama Yesus semuanya berkata amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita saudara. Silakan kembali duduk.
Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengubah hidup kami, menuntun langkah kami, dan membawa kami semakin serupa dengan Kristus. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk hamba-Mu yang Kau utus ke gereja kami pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Henry Suteja ya Tuhan. Ya Tuhan, kemanapun Kau utus hamba-Mu ini di dalam mengabarkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya ada tanda-tanda heran dan ajaib yang selalu menyertainya Tuhan. Engkau berkati kehidupannya, pelayanannya, gerejanya dan keluarganya Tuhan. Kami perkatakan Engkau bukakan pintu-pintu baru dalam pelayanannya. Engkau limpahkan pengurapan ilahi, Engkau berikan kekuatan yang baru. Dan biarlah segala yang dikerjakannya menghasilkan buah yang kekal bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk gembala sidang kami yang kami kasih di GBI Gatot Subroto. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama Ibu Hermin ya Tuhan. Kami lepaskan berkat kesehatan, kekuatan dan umur panjang atas mereka ya Tuhan. Kami berdoa agar api Roh Kudus selalu menyala-nyala dalam hidup mereka. Berkati Paniko agar boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami juga berdoa bagi para wakil gembala. Kiranya Engkau berikan kesatuan hati, satu roh, satu visi, sehingga mereka boleh bersama-sama menopang dalam mengenapi panggilan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga perkatakan unity yang kuat, kasih Kristus melimpah, dan kuasa Tuhan bekerja di antara mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga memberkati gembala kami di tempat ini ya Tuhan. GBI Senayan City, GBI Imperium Fluid, dan Landmark Fluid. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Billy Nyoto Raharjo bersama Ibu Milka dan anak-anak mereka Brian dan Janice. Kami ucapkan berkat rumah tangga ini penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan perlindungan Tuhan. Kami perkatakan berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi teladan iman, teladan kasih dan terus dipakai Tuhan secara luar biasa di ladang pelayanan-Mu ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memilih kami untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kami hati yang selalu menyala-nyala, kesetiaan yang tidak goyah dan sukacita berlimpah dalam melayani Tuhan. Dan biarlah setiap pelayanan kami tidak sia-sia Tuhan, tetapi berdampak bagi jiwa-jiwa yang memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang setia hadir dalam ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau melihat satu persatu pribadi yang datang dengan kerinduan hati mereka. Kami ucapkan berkat, mereka pulang dengan hati yang dipenuhi damai sejahtera. Mereka menerima kekuatan baru, mereka berjalan dalam berkat dan mereka boleh hidup dalam kasih karunia dan anugerah-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa biarlah berkat pekerjaan, kelimpahan dalam usaha, hikmat dalam studi, kesehatan bagi tubuh mereka dan pemeliharaan Tuhan atas mereka. Kami percaya mereka akan menjadi terang dan garam ya Tuhan. Berkat Engkau juga menjadikan mereka saluran berkat dimanapun Engkau tempatkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga angkat tangan kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Oh kina macaka ya ralaba sikira baralaba ya ralaba. Oh ya ralaba sikira baralaba ralaba. Ya Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Bangsa kami ada dalam rancangan-Mu dan rencana-Mu ya Tuhan. Rencana-Mu terjadi on time atas bangsa kami ya Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dipulihkan. Indonesia dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa bagi Presiden kami Bapak Prabowo Subianto, Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, seluruh Menteri Kabinet Merah Putih, para gubernur, para anggota DPR, MPR, DPD, TNI dan Polri ya Tuhan. Kami berdoa juga hati yang takut akan Tuhan ada atas mereka. Keputusan yang diambil membawa kebijaksanaan dan kebaikan bagi rakyat Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk kota Jakarta, kota di mana Engkau tempatkan kami ya Tuhan. Kami perkatakan Shalom Jakarta,
Shalom Jakarta. Ya Tuhan, kami lepaskan sukacita, damai, sejahtera dan keamanan atas kota kami ya Tuhan. Kami percaya Jakarta adalah kota kesayangan Tuhan, kota di mana terang Kristus bersinar ya Tuhan. Berkati gubernur, wakil gubernur dan setiap pemimpin yang ada di kota ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami akan pulang dengan terima yang terbaik dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kiranya berkat kasih, karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini. Sampai dengan Tuhan datang menjemput setiap kita di awan yang permai, Maranatha dan kekal sampai selama-lamanya. Kami yang percaya dan sudah diberkati kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.